Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama gua Rizal. Aku manusia bumi yang sempat tinggal di Kayangan. Dan ini konten pertamaku di alur cerita film. Semoga teman-teman suka dengan konten ini. Sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang ingin request tentang alur cerita film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke filmnya. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Castaway on the Moon. Film ini dirilis pada tahun 2009 dan film ini berasal dari Korea. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki dan perempuan yang memilih untuk mengurung dirinya sendiri jauh dari keramaian. Di awal scene, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Kim sedang mencoba bunuh diri dari atas jembatan tinggi. Dan dikarenakan ia tidak bisa membayar hutang serta bunganya sangat tinggi, akhirnya ia ingin terjun dari jembatan. Setelah terjun dari jembatan, sialnya ia terbangun dari pingsannya dan ternyata ia terdampar di pulau yang kecil dan tepat di seberang kotanya tadi. Ia berharap sekali ingin mati, tapi takdir berkata lain. Selanjutnya ia mencoba menyeberang, tapi sialnya si Kim ini tidak bisa berenang. Tapi ia tidak habis akal, ternyata handphonenya tadi masih hidup dan masih menyala. Dan ia mencoba menelpon 911 untuk membantunya keluar dari pulau ini. Namun yang terjadi, 911 tidak meresponnya. Kemudian ia mencoba menelpon pacarnya yang bernama Sujung, namun Sujung tidak meresponnya dan mengatakan, "Kita udah putus." Haha, sial kali ya Bapak Kim ini. Akhirnya Kim stres. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Kim memutuskan untuk gantung diri. Tapi setelah memutuskan gantung diri, ternyata perut Kim mulas mau buang hajat alias ingin BAB. Sesudah buang hajat, Kim mengurung niatnya untuk bunuh diri dan langsung makan jamur. Ia tak peduli lagi jamur ini beracun atau tidak. Jika Kim mati, orang-orang tidak akan ada peduli dengannya. Dan keesokan harinya, Kim mencari sampah atau barang bekas di tepi pantai untuk dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Setelah mencari sampah, akhirnya Kim menemukan perahu bebek yang tidak terpakai, lalu mengambilnya untuk digunakan sebagai tempat boboknya. Kim mencari ikan di tepi pantai namun tidak berhasil. Kemudian Kim mencoba mengambil telur burung. Ternyata ia malah kena nya. Setelah diberaki burung, Kim langsung mencucinya dengan sampo dan ternyata ikan terkena racun akibat samponya tadi. Dan ikan pun mati dan dibakar kemudian dimakan dengan lahap oleh Kim. Scene selanjutnya kita diperkenalkan dengan seorang perempuan yang bernama Kim Jo Young. Kita panggil saja wanita ini dengan Jo Young. Kemudian Jong Yun adalah wanita yang tidak pernah sama sekali keluar dari kamarnya selama 3 tahun. Jong Yun tidak suka keramaian dan ia menghabiskan hari-harinya di kamar. Meskipun Jong Yun tidak pernah keluar kamar, tetapi Jong Yun sangat aktif berolahraga di kamarnya. Dan Jong Yun sangat suka memoto keadaan sekitarnya. Tanpa disengaja, Jong Yun melihat Kim yang ingin bunuh diri. Jong Yun sangat ketakutan. Kemudian keesokan harinya, Jong Yun mencoba melihat ke arah pulaunya tadi dan melihat Kim masih hidup. Akhirnya ia lega dan senang. Lalu selanjutnya Jong Yun sering memantau Kim ini dari kamarnya dan suka memoto setiap kegiatan Kim. Selanjutnya kita diperlihatkan keadaan Kim yang mulai tampak nyaman dengan kehidupan barunya di Pulau Han. Dan tak sengaja
Kim menemukan bungkus mie yang tidak ada isinya. Setelah melihat bungkus mie, Kim langsung menemukan bumbu dari mie tersebut. Kim ingin sekali makan mie dan setiap hari, setiap malam, setiap waktu membayangkannya. Tapi di bungkus mie ini hanya ada bumbunya saja. Kasihan sekali ya Bapak Kim ini. Kemudian Kim mencari cara untuk dapat membuat mie. Keesokan harinya, Kim mencoba membuat dari rumput-rumput dan dari bahan-bahan lainnya, tapi sama sekali tidak berhasil. Namun setelah berpikir panjang, Kim melihat kotoran burung, ada biji-bijian, dan Kim tahu dikarenakan burung tidak bisa mencerna biji-bijian. Ia senang sekali dan ia langsung membuat ladang untuk menanam biji-bijian tadi dari kotoran burung. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya Kim bisa membuat ladangnya sendiri. Dan pada akhirnya Kim bisa menanam jagung dan tanaman lainnya. Selanjutnya, Jongyun coba mengirimkan pesannya lewat botol kepada Kim. Namun setelah 3 bulan 17 hari baru dibalas Kim. Dan semenjak itu mereka sering sekali berkomunikasi dan hari-hari Jongyun mulai menyenangkan dan bahagia. Dan tanaman yang ditanam Kim mulai hidup dan berbuah. Dikarenakan Jongyun kasihan dengan Kim, akhirnya Jongyun mengirimkan makanan mie dan makanan lainnya untuk Kim. Namun bodohnya, Kim ini menolak dan memilih menunggu panennya dari ladangnya. Jongyun sedikit kecewa dengan Kim. Setelah berbulan menunggu hasil tanamannya, akhirnya ladang Kim pun panen. Tanpa berpikir panjang, Kim langsung mengolah menjadi mie menggunakan alat-alat seadanya. Setelah membuatnya dengan proses yang panjang, akhirnya mie-nya sudah jadi dan langsung ia menuangkan bumbu-bumbu yang ditemukannya tadi ke dalam mie serta mengambil bumbu yang ditemukannya di tepi pantai. Lalu Kim meraciknya dengan seenak mungkin. Dan setelah mencobanya, Kim langsung menangis dan terharu. Ia terharu atas perjuangannya untuk bisa memakan mie. Dan Jongyun langsung mengirimkan suratnya yang berisi congratulations. Karena Kim penasaran siapa yang mengirimkannya surat, lalu dia menanyakan, "Kamu siapa?" Namun Jongyun mengurungkan niatnya untuk tidak membalas pesannya, kemungkinan karena ia malu. Pada malam itu, pulau yang ditinggali Kim diterjang badai yang kencang dan merusakkan tanaman Kim serta menyeret bebek kesayangan Kim. Dan sebelumnya Kim sudah berusaha menahan bebeknya, namun angin yang kuat pada akhirnya Kim harus merelakan bebeknya itu hanyut di bawah ombak yang kencang. Keesokan harinya, Jongyun melihat pulau Kim. Ternyata pulaunya sudah hancur berantakan dan Kim sangat marah dengan keadaan badai malam tadi. Setelah beberapa saat, ada 2 orang pria mendatangi Kim. Ternyata mereka datang ke pulau itu untuk membersihkan sampah, serta mereka menyuruh Kim untuk meninggalkan pulau ini. Namun Kim tidak mau dan Kim mencoba lari agar tidak tertangkap. Namun sialnya, Kim sudah berusaha berlari namun ditangkap oleh sekelompok petugas. Dan akhirnya Kim harus meninggalkan pulau itu. Meskipun berat, ia harus meninggalkan pulau ini. Kok jadi sedih ya? Kim udah berulang kali memohon kepada petugas untuk tinggal di pulau ini. Ia berjanji ia tidak akan membuat kerusakan. Namun petugas tidak mengizinkan. Lalu Kim diantar ke kota dan Kim ditinggal di tengah jalan begitu saja. Dan Jongyun melihat Kim yang dibawa petugas ke kota. Kim langsung memberanikan dirinya untuk keluar dari kamarnya dan berlari sekencang-kencangnya untuk mengejar Kim. Namun sayangnya Kim udah masuk bis. Jongyun yang sudah hilang harapan untuk bertemu langsung dengan Kim
Dan ternyata bis yang ditumpangi Kim berhenti dikarenakan ada perintah dari pemerintah untuk menghentikan lalu lintasnya sejenak. Tanpa berpikir panjang, Jong Yun langsung mengejar bis yang ditumpangi Kim. Dan saat itu pertama kalinya Kim melihat Jong Yun, dan Kim tidak mengenali siapa itu. Dan Jong Yun langsung memperkenalkan dirinya, dan ia memberitahu Kim orang yang selalu membalas pesannya adalah dirinya. Dan film pun berakhir. Untuk teman-teman, terima kasih yang udah menonton. Dan jangan lupa subscribe serta share video ini di media sosial yang kalian punya. Oke, see you next time.